Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mutakin dengan NIM 118404053, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas 6B. Saya akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan soal UTS riset aksi. Ya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan riset aksi. Riset aksi adalah learning by doing atau belajar sambil tindakan, yang artinya sekelompok orang bekerja sama. Yang pertama ada mengidentifikasikan masalah, yang kedua ada mengidentifikasikan kemungkinan mengatasi, yang ketiga menyusun rencana melakukan tindakan, yang keempat menilai seberapa hasil mereka mencoba kembali atau mempertanyakan makna yang dikaitkannya dengan problem yang lebih luas. Ini adalah suatu teknik mengenai permasalahan di problem solving. Dan untuk selanjutnya itu mengenai fasilitator, adalah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami suatu masalah atau tujuan dengan bersama mereka dalam membuat perencanaan agar mereka dapat memecahkan suatu masalah atau yang memberi fasilitas atau menjembati dalam hal kebutuhan masyarakat. Ini fungsi dari fasilitator. Yang selanjutnya ada partisipan, adalah pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan, tenaga pikiran maupun materi, dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama, atau berperan serta masyarakat dalam suatu kegiatan. Itu partisipan. Dan yang selanjutnya ada lobby, adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Melobi ialah melakukan pendekatan secara tindak resmi ya, secara tidak resmi, sedangkan perlobian adalah bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau sekelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Dan selanjutnya mengenai negosiasi, adalah pembicaraan dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai kesepakatan atau mengatur atau untuk mengemukakan. Nah, itu arti dari lobby dan negosiasi. Selanjutnya di pertanyaan selanjutnya yang kedua, kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Karena riset aksi bukan hanya mencari mencari pengetahuan, namun juga transformasi dari sikap individu, dari nilai-nilai, kepribadian, budaya, dan belajar riset aksi itu tentang bekerja menuju hasil praktis, dan juga tentang menciptakan bentuk-bentuk baru pemahaman, karena tindakan tanpa refleksi hanya dengan pemahaman yang buta seperti itu, dan rasional, empiris, sistematis, dan juga bekerja di mana lebih kepada keadaan seseorang bersikap relatif hasil dari menduga-duga berdasarkan perasaan atau secara selaras dengan orang tersebut dengan didukung oleh fakta dan data seperti itu. Yang ketiga, penjelaskan mengenai tentang tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Mungkin mengambil dari 4 siklus. Yang pertama ada Soswal, RW atau Repso, Peso Orgamas, Cantif dan Sipro, ada Pepro dan Monef. Ya. Tentunya ini melibatkan masyarakat di dalamnya. Siklus riset aksi ini selalu dipakai oleh PLT, KKN, atau PKN Sisdamas. Penjelasan tahapan ini yang pertama ada sosial dan RW, yang artinya adalah sosial awal, dilaksanakan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil dari transit atau observasi peserta. Yang selanjutnya adanya rembuk warga, merupakan proses upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan agar melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bersama peserta dari Sisdamas secara lisan dan tulisan.
Tahapan sosial yang pertama adanya observasi dan transek, ya seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan. Yang selanjutnya adanya sosial tingkat basis. Yang ketiga ada soswa tingkat desa. Komunikasinya ada komunikasi koordinasi ya, mungkin dalam hal sosial awal itu harus adanya ke tingkat komunikasi tokoh masyarakat, adanya komunikasi kepada tokoh agama, adanya komunikasi kepada tokoh wanita, adanya komunikasi pada tokoh pemuda, adanya kepada tokoh pemerintah setempat, seperti itu. Adanya dan juga ada kesepakatan RW dari aksi, menerima, dan plus komitmen. Selanjutnya adalah refleksi sosial. Yang pertama adanya identifikasi masalah, yang kedua adanya mencari akar penyebab masalah tersebut, yang ketiga adanya indikator keberdayaan menurut masyarakat, yang keempat adanya harapan masyarakat, dan tentunya yang terakhir adanya menyusun rencana kegiatan tindak lanjut. Terus adanya forum grup diskusi, fokus grup diskusi atau FGD, itu sebagai suatu refleksi ya, substansi dari refso oleh adanya olah pikir, terus olah rasa. Olah pikir itu adalah analisis sosial, analisis lingkungan. Adanya olah rasa itu ada N2LK atau dengan hati. Program dari peran fasilitator, yang pertama adalah pemandu diskusi, sebagai pemandu diskusi. Yang kedua sebagai pemerhati proses. Yang ketiga adanya pencatat proses. Yang keempat sebagai penerjemah. Pemetaan sosial itu adanya pengumpulan data dari informasi mengelola masyarakat. Data yang dibutuhkan adalah potensi, masalah, dan kebutuhan. Yang selanjutnya ada organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat ini sebagai peran pembantu peserta Sisdamas ya, dalam sistem Sisdamas, membantu untuk acara tersebut. Pertama adanya organisasi masyarakat bisa saja dengan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat desa, MUI, DKM, atau PKK dan sebagainya, maupun bisa melibatkan kalangan taruna desa tersebut setempat. Dan selanjutnya ada perencanaan partisipatif. Yang pertama adanya dorantip, terus adanya PJ kegiatan, adanya sinergis program, menyusun RKTL dan pelaksanaan program. Yang terakhir adanya Monef, rembuk warga untuk Monef oleh organisasi warga, 2 laporan tim pelaksana, dan yang terakhir adanya laporan tim. Nah, ini salah satu langkah atau tahapan-tahapan dari sistem Sisdamas. Seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, adanya analisis dari empowering atau pemberdayaan atau keberdayaan dari Nabi Yusuf alaihi wasallam. Oke, banyak ya budi hikmah yang jadikan Nabi Yusuf sebagai teladan pemberdayaan. Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya dan juga pemaaf, nabi yang pemaaf atau mudah memaafkan orang lain. Nabi Yusuf alaihi wasallam sebagai nabi yang menyebarkan agama Islam dan menebarkan nilai-nilai keislaman. Dalam kitab suci Al-Quran, surat Yusuf ayat ke-47 berbunyi, "Hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan, maka apa yang kalian panen tetap pada tangkaiannya kecuali sedikit untuk kalian makan." Di sini sudah kita dapat memahami bagaimana Nabi Yusuf menyuruh pada masyarakat atau kaumnya pada saat itu untuk bercocok tanam. Dalam analisis dalam video tersebut, Nabi Yusuf menyuruh pada kaum yang bercocok tanam ini adalah untuk memperdayakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk meningkatkan suatu masyarakat tersebut itu adalah mandiri atau terberdayakan.
Dan selanjutnya Nabi Yusuf alaihi wasallam dalam tahapan tamkin ya, yang mempunyai kedudukan menciptakan dan memperdayakan, dengan di penjelasan di surat Yusuf ayat 54. Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar akan memilih dia sebagai orang dekat denganku." Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengannya, dia dia tuh sesungguhnya karena mulai hari ini menjadikan seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami. Dengan penjelasan tersebut bahwa Nabi Yusuf alaihi wasallam sebagai kepercayaan raja tersebut, sebagai pemimpin, sebagai punya kedudukan, dan untuk bisa memperdayakan lebih masyarakat pada zaman Nabi Yusuf alaihi wasallam. Dalam menegakkannya amar ma'ruf nahi munkar, mewujudkan syariat Islam dan sistem kenegaraan yang bernuansa Islam, Nabi Yusuf melakukan, menjaga, memelihara dan melindungi, tertuang dalam ayat Yusuf 50 ayat di surah Yusuf ayat 55, yaitu berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendahara negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Dari harakat pergerakan rafa'ah atau peningkatan adanya taghyir atau perubahan, Nabi Yusuf alaihi wasallam dalam menebarkan pemberdayaan atau empowering di masyarakat pada saat itu, pertama adalah untuk mendapatkan kedudukan terlebih dahulu, di mana untuk memudahkan menebarkan dakwah tamkin atau dakwah bilisan kepada masyarakat. Pada masyarakat pada saat itu langsung berkembang secara pesat dalam hal pemberdayaan ekonomi. Dan juga Nabi Yusuf alaihi wasallam sebagai nabi menebarkan agama yang rahmatan lil alamin dari berbagai sisi lini dalam hal pemberdayaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, itu kesalahan secara pribadi. Ambil hikmahnya, semoga menjadi keberkahan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.